Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Oke, rekan-rekan. Waalaikumsalam. Oke, baik. Bisa kita langsung saja langsung. Marilah kita sama-sama membaca doa. Semoga pertemuan kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan ilmu dan pemahaman. Berdoa, mulai. Oke, baik. Oke, rekan-rekan, untuk materi minggu ketiga dan minggu keempat sudah saya share di grup WA. Nah, pertanyaan saya, rekan-rekan kalau untuk link ini dicatat atau ada di grup saja dulu? Atau sudah ada upaya untuk pencatatan? Sudah catat ya? Oke, baik. Saya coba buatkan ini juga nih untuk mempermudah. Tadi saya buatkan untuk grup matematika di script ya, kita buat untuk rekan-rekan sekarang untuk kriptografi. Bukan matematika di script, salah itu. Apa tuh namanya? Selain matematika diskrit, saya juga mengajar kompleksitas algoritma. Bentar, kita buatkan untuk rekan-rekan. Udah Isya lagi. Oke, kita break dulu, break Isya. Nah, ini bukan matematika, tapi ini kompleksitas algoritma. Oke. Oke, kita break Isya dulu. Baru mulai langsung break Isya. Ya, mau gimana lagi kan udah azan. Tapi sebenarnya saya akan buat ini dulu untuk rekan-rekan. Ini kriptografi. Ya. Minggu 1, coba kita cek minggu 1. Nah, rekan-rekan biar lihat deh apa yang saya lakukan. Mana nih? Oh, belum ada ya. Kelihatan nggak rekan-rekan? Ya? Ada, Pak. Oke. Minggu 4. Materi minggu 4. Oke, sekarang minggu 3. Minggu 3. Minggu 2. Minggu 1.
Kita publish. Oke. Ya, oke, sudah saya share di grup. Coba dibuka dan dibantu cek betul tidak materi minggu 1 melink ke materi minggu 1, minggu 2 ke minggu 2, materi 3 dan ketiga dan 4 ke materi minggu yang keempat. Oke, silakan dicek ya rekan-rekan dan kita break sholat isya. Nanti kita balik langsung absen dan kita lanjutkan lagi ya rekan-rekan ya. Baik, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plain text, ciphertext, dan peranan kunci enkripsi. Nah, tadi pada contoh yang hello, terus kunci 3, itu adalah contoh kunci simetris. Ya kan? Nah, dalam di sini tadi dijelaskan bahwa dua jenis utama kunci enkripsi yang digunakan untuk mengamankan informasi adalah kunci simetris, dan contohnya tadi sudah dibacakan. Dan kunci publik atau kunci asimetris. Jadi ada kunci simetris dan kunci asimetris, atau juga yang sering disebut dengan kunci publik. Dan masing-masing kunci memiliki karakter dan penggunaan yang berbeda. Tadi sudah disampaikan, dibacakan bahwa kunci simetris kuncinya sama untuk enkripsi dan dekripsi. Makanya tadi kan kunci enkripsinya 3. Jadi mengenkripsi 3, mendekripsi juga 3. Gitu kan? Cepat dan efisien ya, karena hanya tidak ada lagi perubahan atau perbedaan antara kunci simetris, sama-sama 3, jadi lebih cepat dan efisien dalam mengenkripsi dan dekripsi. Nah, contoh algoritmanya ini udah masuk ke dalam algoritmanya ya. Kalau tadi kan jenis kuncinya, enkripsinya kuncinya simetris. Nah, contoh algoritmanya adalah yang termasuk dalam enkripsi simetris adalah AES atau Advanced Encryption Standard dan DES atau Data Encryption Standard. Contoh penggunaan pada enkripsi email atau pesan yang ingin dikirimkan, pengirim dan penerima akan menggunakan kunci yang sama untuk melindungi pesan tersebut. Jadi kuncinya sama, simetris ya, untuk mendekripsi dan dekripsi. Lanjut untuk kunci publik atau asimetris. Saya matikan dulu volume ininya dulu. Ibham Hilmi, silakan saya matikan dulu ininya. Silakan. Kunci publik atau asimetris. Pasangan kunci dalam enkripsi asimetris terdapat dua kunci yang berbeda, yaitu kunci publik dan kunci pribadi. Kunci publik digunakan untuk mengenkripsi data, sedangkan kunci pribadi digunakan untuk informasi yang dienkripsi dengan kunci publik hanya dapat didekripsi oleh pemilik kunci pribadi yang sesuai. Keamanan tinggi. Kunci publik dapat dibagikan secara terbuka dan data yang enkripsi dengan kunci publik tetap aman. Karena hanya kunci pribadi yang dapat mengembalikan ke kunci semula. Contohnya algoritma RSA algoritma Samir Abdulrahman adalah satu contoh enkripsi asimetris yang paling. Baik. Ini ternyata kita sudah masuk kepada yang menarik. Karena apa? Ini sebenarnya, jadi kalau untuk asimetris ini sebenarnya tadi tuh kelebihannya, siapa aja yang dapat nggak masalah selama dia tidak megang kunci pribadi saya gitu. Jadi pesan itu bisa, kalau bahasanya apa ya, berseliweran tuh apa kalau bahasa ininya, ya dibagikan atau terlihat secara umum lah gitu, nggak masalah gitu, karena hanya bisa dibuka dengan kunci pribadi gitu. Itu yang menjadi ini. Misalnya rekan-rekan
mengirimkan pesannya nih, saya mau ngirim pesan nih gitu kan, lalu saya enkripsi menggunakan kunci asimetris gitu kan. Nah itu walaupun pesan itu dikirimkan di forum publik, gitu, nggak ada yang bisa buka kecuali orang yang punya kunci publik yang sesuai. Nah itu baru bisa ngebuka dan ngebaca. Itu jadi salah satu kelebihannya. Tapi kalau yang hello tadi kan sama-sama kuncinya 3 atau simetris. Kalau orang tahu aja, kuncinya 3, oh udah kebobol gitu kan. Tapi kalau yang asimetris, selama dia nggak megang kunci pribadi, ini pesannya gitu, nggak bisa dia mendekripsi pesan tersebut. Jadi keamanan tinggi, itu kenapa disebut dengan keamanan tinggi. Dan dia mempunyai 2 pasangan kunci ya, kunci publik dan kunci pribadi. Kalau yang simetris tadi, satu kunci dipakai untuk sama-sama. Jadi untuk mengenkripsi dan dekripsi sama kuncinya. Tapi kalau untuk asimetris, dia mempunyai 2 kunci, kunci publik dan kunci pribadi. Di mana kunci publik untuk mengenkripsi data, sedangkan kunci pribadi untuk mendekripsi data. Keamanan tinggi dan contoh algoritmanya adalah RSA, Reverse Samir Edelman. Itu adalah penciptanya, rekan-rekan. Jadi si RSA ini nama orang, Reverse Samir dan Edelman. Jadi mereka membuat suatu publikasi untuk algoritma tersebut. Nah, contoh penggunaan pada pengiriman email yang aman. Pengirim dapat menggunakan kunci publik penerima untuk mengenkripsi pesan. Hanya penerima yang mempunyai kunci pribadi yang sesuai yang dapat membuka pesan tersebut. Oke. Kedua jenis kunci enkripsi memiliki peran penting dalam menjaga keamanan informasi dalam berbagai konteks. Jadi tadi kan ada 2 jenis kunci enkripsi, simetris dan asimetris. Kalau yang simetris algoritmanya adalah AES dan DES. Nanti kita akan bahas lanjut di pertemuan 3 dan pertemuan 4. Sedangkan untuk asimetris menggunakan algoritmanya RSA salah satunya, Reverse Samir Edelman. Ya, sama-sama penting dan disesuaikan dengan konteksnya dan kadang digunakan juga secara bersama-sama dalam solusi keamanan yang komprehensif. Bagaimana dengan kunci simetris? Simetris biasanya digunakan untuk mengenkripsi data yang lebih besar. Sedangkan kunci publik atau yang asimetris tadi digunakan untuk pertukaran kunci aman dan enkripsi data yang lebih kecil dalam skenario di mana keamanan sangat penting. Makanya untuk kunci publik asimetris ini keamanan tinggi. Tapi kalau untuk kecepatan pemrosesan enkripsi dan dekripsi menggunakan kunci asimetris. Kunci simetris. Makasih, lanjut kita ke tadi ya, sudah ya, algoritmanya tadi udah, algoritma simetris dan asimetris sekarang. Kan simetris tadi ada EAS dan DES, untuk asimetris ada RSA. Nah, kan dibahas lebih dalam di sini. AES, DES, 3DES, Blowfish. Nah, tadi yang untuk asimetris ada RSA. Saya minta yang baca berikutnya adalah Sahal Mahfud. Silakan membaca tentang algoritma yang simetris. Bentar ya, nanti asimetris untuk yang lainnya. Sekarang yang simetrisnya dulu. Mana nih? Iya, silakan. Oh iya, baik Pak. Algoritma kriptografi simetris dan asimetris. Ada banyak algoritma kriptografi simetris dan asimetris yang berbeda yang digunakan dalam dunia kriptografi untuk mengamankan data. Berikut beberapa contoh kriptografi simetris dan asimetris. Algoritma kriptografi simetris. Yang pertama AES atau Advanced Encryption Standard. AES adalah algoritma enkripsi simetris yang sangat populer dan kuat. Ini digunakan secara luas di seluruh dunia untuk mengamankan data dalam berbagai konteks, termasuk dalam pengiriman data melalui internet. Yang kedua, DES, Data Encryption Standard. DES adalah salah satu algoritma enkripsi simetris pertama yang dikembangkan. Meskipun sekarang dianggap kurang aman karena panjang kunci yang kecil, ia masih digunakan dalam beberapa aplikasi. Yang ketiga, Triple DES atau Triple Data Encryption Standard. TRI-DES adalah variasi dari DES yang menggabungkan
DS dengan lebih dari satu putaran enkripsi, meningkatkan keamanan dibandingkan dengan DS tunggal. Yang keempat, Blowfish. Blowfish adalah algoritma enkripsi simetris yang cepat dan kuat yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi keamanan. Ya, oke, kita secara singkat membahas tentang pada halaman sebelumnya tentang kunci enkripsi kan, dan kunci enkripsi kan ternyata ada dua, simetris dan asimetris. Nah, algoritmanya sekarang kita jadi gitu, semakin pertama di atas dulu, paling atas adalah kunci enkripsi. Di bawahnya kunci enkripsi turunannya ada dua, kunci simetris dan kunci asimetris. Di turunannya lagi, kunci simetris punya turunan algoritma. Algoritmanya adalah AES, DES, 3DES, dan Blowfish. Nah, kalau untuk asimetris, dia punya turunan algoritma juga. Nah, yang akan dilanjutkan oleh Sahal Mahfuz lagi. Bentar. Sampai sini. Mana ini? Bentar ya, kok nilainya susah? Oke, silakan dilanjutkan kembali. Kemudian yang selanjutnya adalah algoritma kriptografi asimetris. Yang pertama adalah RSA atau Reverse Shamir Edelman. RSA adalah algoritma kriptografi asimetris yang paling dikenal. Ini digunakan untuk pertukaran kunci aman dan pengenkripsian data dalam berbagai aplikasi. Yang kedua, DSA atau Digital Signature Algorithm. DSA adalah algoritma kriptografi asimetris yang digunakan khususnya untuk pembuatan tanda tangan digital dalam mengamankan transaksi online dan komunikasi. Yang ketiga, L-Gamal. Algoritma ini digunakan untuk enkripsi dan pertukaran kunci aman dalam konteks kriptografi asimetris. Yang keempat, ECC atau Elliptic Curve Cryptography. ECC adalah keluarga algoritma kriptografi asimetris yang berbasis pada kurva eliptik. Ini menawarkan tingkat keamanan yang tinggi dengan panjang kunci yang relatif pendek, sehingga lebih efisien secara komputasi. Yang kelima, Diffie-Hellman. Algoritma Diffie-Hellman digunakan untuk pertukaran kunci rahasia di antara dua pihak tanpa mengungkapkan kunci sebenarnya dalam proses tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sekarang akan saya share ini. Ya, jadi pada intinya kita akan yang dibahas adalah tadi kan kita sudah membahas konsep tentang plain text, ya kan? Plain text, lalu adanya kunci enkripsi, lalu adanya si ciphertext. Oke, soalnya saya pengen beli pulpen. Nah, kita sederhana kan, plain text kan teks asli. Teks asli. Ciphertext kan adalah teks yang setelah melalui proses enkripsi, ya kan? Nah, yang sekarang kita bahas adalah si ini kan, kunci enkripsi. Nah, kunci enkripsi ada dua turunan, ya kan? Yaitu simetris dan rekan-rekan Dan asimetris. Asimetris. Ya, jadi kunci enkripsi ada dua turunan, simetris dan asimetris. Nah, simetris sendiri mempunyai turunan berupa algoritma, ya kan? Sebutkan satu atau dua algoritma, salah nih misalnya. Apa algoritma yang RSA. ini RSA. Apalagi?
Kalau DES masuknya kemana? DES? Simetris. Simetris, oke. Kalau EAS masuknya kemana? Simetris. Apa? Simetris. Oke, kalau Blowfish masuknya kemana? Simetris. Oh iya. Oke. Nah, ini dia algoritmanya. Insya Allah mendingan kita praktek nanti. Tugasnya adalah praktek, bagi aja kelompok. Mana kelompok yang buat kunci enkripsi satu simetris, yang satu lagi membuat kelompok membuat kunci enkripsi asimetris. Dan nanti silakan pilih mau pakai algoritma yang mana. Yang sederhana aja. Nah, jadi misalnya kelompok satu, Pak, kami mengambil tugas untuk mengubah plain text menjadi ciphertext menggunakan kunci enkripsi simetris, algoritmanya DES. Oke. Pak, kami kelompok 2 mengubah plain text menjadi ciphertext menggunakan kunci enkripsi simetris, algoritma AES. Oke. Pak, kami kelompok 3 tugasnya tadi itu plain text berubah menjadi ciphertext menggunakan kunci enkripsi simetris, algoritmanya Blowfish. Oke. Pak, kami kelompok 4 mengubah plain text menjadi ciphertext menggunakan kunci enkripsi asimetris, algoritmanya RSA. Jadi selain RSA itu sebut tadi ada lagi beberapa yang DSA. Mungkin itu aja kali ya, 2 hal itu aja yang kita bisa ambil. Nah, tinggal nanti kita bagi kelompok nih. Ini bisa jadi tugas minggu. Jadi bisa jadi tugas minggu 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Jadi berkelanjutan, continue gitu. Jadi nggak langsung selesai minggu itu, bakalan berat. Tapi dicicil. Jadi bagian mana dulu yang kecil. Tapi dari gambaran ini, rekan-rekan sudah punya ini belum? Apa ya istilahnya? Sudah punya bayangan belum tentang plain text, kunci enkripsi, dan ciphertext? Apa perbedaannya dan di mana masing-masing mempunyai fungsinya? Bagaimana? Saya tanya deh. Saya tanya yang berikutnya sama aku sudah. Saheri, di bawahnya sama aku. Saheri, plain text adalah apa? Langsung buka ChatGPT, plain text gitu. Pokoknya rekan-rekan standby ChatGPT. Saheri, ChatGPT lagi. Plain text adalah? Saheri masih bergabung kan dengan kita? Gabung. Saya nggak ada suaranya. Next. Ya Pak, ya Pak. Maaf Pak. Buka ChatGPT-nya belum? Ini dalam nanti dulu. Nanti dulu Pak. Wah, iklan lewat nih. Iklannya kencang bener nih yang ini nih. Lebih kencang. Iya Pak, maaf Pak. Dalam kriptografi, plain text adalah teks informasi yang merupakan masukan bagi suatu algoritma enskripsi, sedangkan keluarannya disebut teks tersandi atau teks sandi. Ya. Oke. Plain text dapat dibaca secara normal, sedangkan teks tersandi tidak. Oke. Plain text disebut juga dengan teks asli. Mudahnya seperti itu. Ciphertext intinya adalah teks yang sudah terenkripsi. Itu iklannya sebentar lagi lewat tuh. Kenceng loh. Ya kan. Nah, sedangkan kunci enkripsi tentu ada di tengah-tengahnya kan gitu kan, yang bisa merubah plain text menjadi ciphertext atau merubah ciphertext kembali menjadi plain text. Nah, kunci enkripsi ada 2, simetris dan asimetris bersama dengan algoritmanya. Selamat menikmati iklan. Nah, oke, lumayan lah iklannya udah mulai agak lewat.
lanjut ke yang berikutnya. Tunggu, sebelum saya lanjut nih. Karena kan ada yang ini nggak nih, apa namanya, mau ditanyakan nggak tentang ini nih, gambar ini nih, khususnya tentang kunci enkripsi, turunannya simetris dan asimetris, ya kan? Lalu simetris punya algoritma DES, AES, dan Bluefis, sedangkan asimetris algoritmanya adalah RSA dan DSA. Atau sudah cukup jelas dari gambar ini? Secara umum dulu ya, sebelum secara khusus. Nanti dibahas khususnya di minggu 3 dan minggu 4 materinya. Iklan lagi. Benar kan? Bisa lanjut? Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Next. Oke. Nah, ini dia. Setiap algoritma memiliki karakter, kekuatan, dan kelemahan masing-masing. Nah, tadi itu, ingat ya. Kalau kita pakai algoritmanya yang simetris, ini cepat dia. Proses enkripsi dan dekripsinya cepat, tapi tingkat keamanannya kurang dibandingkan dengan asimetris. Karena asimetris mempunyai tingkat keamanan yang lebih tinggi, tapi tentu perlu proses komputasi yang lebih lama. Ya, seperti itu. Makanya tadi kan ada contoh, kalau untuk kita datanya besar mau dienkripsi, lebih baik pakai algoritma yang simetris, pakai kunci enkripsi simetris karena dia cepat gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya data enkripsinya kecil dan perlu tingkat keamanan sangat tinggi, pakailah kunci enkripsi asimetris. Pilihan algoritmanya bisa RSA atau DSA. Oke, good. Sekarang kita bisa lanjut ke tadi ini udah plain text, teks asli, ciphertext, teks fungsi, dan kunci enkripsi. Kunci enkripsi ada 2, kunci enkripsi simetris dan kunci enkripsi ini jangan publik ya harusnya. Saya bilangnya asimetris. Oh, sorry. Kita rubah yuk. Kita rubah. Karena nanti agak rancu jadi kalimatnya. Ya, oke. Jadi ada kunci simetris dan asimetris. Nah, lalu turunannya lagi ada algoritma daripada si kunci ininya, apa namanya? Si kunci enkripsinya. Ini saya ganti lagi deh, biar jelas lagi judulnya. Jenis-jenis kunci enkripsi. Lalu ini saya ganti dengan algoritma kunci. Saya refresh. Nah, ini kayaknya lebih jelas ya, bahwa ada konsep dasar kriptografi adalah adanya plain text atau teks asli, ciphertext, teks terenkripsi, dan kunci enkripsi. Lalu halaman berikutnya adalah jenis-jenis kunci. Ini harusnya kunci enkripsi, ini kenapa nggak berubah? Harusnya berubah. Reload. Ya, berubah. Jadi ada plain text, teks asli, ciphertext, teks terenkripsi, dan kunci enkripsi. Halaman berikutnya tentang jenis-jenis kunci enkripsi. Ada kunci simetris dan kunci asimetris. Lalu ada algoritma kunci enkripsi, yaitu simetris dan asimetris. Oh, sorry. Ini harusnya saya jelaskan tentang DAS, biar judulnya agak ini. Nah, insya Allah kalau seperti ini judulnya akan lebih memudahkan rekan-rekan. Kok belum keluar ya? Oh ya, udah keluar. Jadi gini, plain text, teks asli, ciphertext, teks terenkripsi, dan kunci enkripsi. Lalu jenis-jenis kunci enkripsi. Jadi lebih dalam lagi tentang kunci enkripsi. Ada kunci simetris dan kunci asimetris. Lalu ada algoritma kunci enkripsi. Untuk simetris ada EAS dan DAS.
dan asimetris ada RSA dan DSA. Nah, lalu ada upaya serangan terhadap enkripsi. Jenisnya ada brute force, dictionary attack, dan lain-lain. Cukup jelas nggak nih minggu 2 dari judul masing-masing halamannya? Jelas, Pak. Alhamdulillah lebih jelas ya dari yang sebelumnya ya. Oke, yang terakhir. Minggu 2. Oke. Serangan terhadap enkripsi. Nah, gitu kan. Berarti ini orang nggak tahu apa kunci enkripsinya gitu. Dia nggak tahu nih orang. Yang pasti mereka dapat pesan aja terenkripsi. Dapat ada ciphertextnya. Ini ada ciphertext nih, tapi kita nggak tahu nih dia pakai kunci enkripsinya jenisnya apa, simetris atau asimetris. Kalaupun kita tahu simetris atau asimetris, kita juga nggak tahu algoritma yang dipakai apa. Oke, udahlah, pokoknya pakai aja brute force atau dictionary attack. Moga-moga aja kita beruntung. Nah, silakan dibaca. Ini tadi saya sudah, berarti yang belum aja. Kita balik absensi. Muhammad Alif Hidayat. Sebentar, Pak. Saya tandai dulu. Wow, banyaknya. Oke. Ya, silakan mulai. Oh ya, baik Pak. Serangan terhadap enkripsi, brute force, dictionary attack, dan lain-lain. Ada berbagai jenis serangan yang dapat dilakukan terhadap sistem enkripsi untuk mencoba mendeskripsi data yang terenskripsi. Beberapa jenis serangan ini termasuk 1. Brute force attack. Serangan brute force. Dalam serangan ini, penyerangan mencoba semua kombinasi kunci mungkin secara berurutan atau secara acak sampai kunci yang benar ditemukan. Ini adalah serangan yang sangat kuat tetapi juga memakan waktu dan sumber daya yang signifikan terutama jika kunci enskripsi sangat panjang dan kompleks. 2. Dictionary attack. Serangan kamus. Serangan kamus. Dalam serangan ini, penyerangan menggunakan daftar kata-kata yang mungkin sebagai kunci dalam kurung kamus untuk mencoba mendeskripsi data. Ini efektif terutama jika kunci yang digunakan adalah kata sandi yang umum atau kata-kata yang ada dalam bahasa yang digunakan. 3. Rainbow table attacks. Serangan tabel pelangi. Ini adalah jenis serangan yang melibatkan penggunaan tabel pelangi yang sebelumnya telah dihasilkan. Tabel pelangi adalah daftar khas nilai-nilai kunci yang mungkin dan dengan mencocokkan khas data transkripsi dengan entry dalam tabel pelangi, penyerang dapat mencoba menemukan kunci yang sesuai. 4. Serangan man in the middle. Serangan MITM. Serangan ini melibatkan penyerang yang memposisikan diri mereka antara dua entitas yang berkomunikasi dan memata-matai atau mengganggu komunikasi tersebut. Ini dapat digunakan untuk mendapatkan kunci enskripsi atau mengganti data yang transkripsi dalam perjalanan. 5. Serangan ciphertext only. Dalam serangan ini, penyerang hanya memiliki akses ke teks transkripsi tanpa pengetahuan tentang teks asli atau kunci yang digunakan. Penyerang berusaha untuk menganalisis pola atau karakteristik tertentu dalam ciphertext untuk mengidentifikasi informasi tentang kunci atau teks asli. 6. Serangan side channel. Serangan ini tidak langsung terhadap algoritma enskripsi itu sendiri, tetapi melibatkan pengamatan terhadap sisi sistem yang digunakan untuk mengenskripsi data, seperti mengukur waktu eksekusi atau konsumsi daya listrik untuk mendapatkan informasi tentang kunci. 7. Serangan phishing. Serangan phishing tidak mencoba mendeskripsi data langsung, tetapi mencoba mendapatkan kunci atau informasi autentikasi dari pengguna dengan cara menyamar sebagai entitas terpercaya dan meminta pengguna untuk memberikan informasi tersebut secara sukarela. 8.
serangan social engineering. Serangan ini melibatkan manipulasi manusia, misalnya dalam kurung anggota staf, untuk mendapatkan akses ke kunci atau informasi kriptografi penting melalui tipu daya atau rekayasa sosial. Terima kasih. Oke, baik. Nah, ini menarik nih rekan-rekan. Karena apa? Menurut saya begini. Mungkin bisa jadi, saya balik lagi ke sini, bisa jadi nanti kita bagikan 2 tim besar. 2 tim besar misalnya totalnya ada 4 kelompok lah. Misalnya rekan-rekan bisa sanggupnya bikin 4 kelompok. Ya kan? 4 kelompok. Dari 4 kelompok ini dibagi 2. Pertama adalah yang melakukan proses normal, merubah plain text menjadi ciphertext menggunakan kunci enkripsi. Ya kan? Dan ambillah yang sederhana dulu ya. Nggak usah yang asimetris dulu, tapi yang simetris dulu. Ambillah kunci enkripsinya simetris, lalu menggunakan algoritma salah satu ini nih, DES, EAS, atau Blowfish, ya kan? Nah, itu 2 orang kelompok tuh boleh kayak gitu. Misalnya satu pakai yang DES, satu lagi pakai EAS. Nah, 2 kelompok yang lainnya itu saya tugaskan sebagai yang melakukan serangan terhadap enkripsi. Jadi ada 2 kelompok yang membuat enkripsi, ada 2 kelompok yang melakukan serangan terhadap enkripsi. Jadi yang kelompok yang melakukan serangan terhadap enkripsi, dia dikasih nih, ini ciphertextnya gitu kan gitu. Ciphertext hasil dari kelompok 1 dan 2 yang sudah merubah plain text dengan kunci enkripsi yang mereka yang tahu sendiri kunci enkripsinya apa. Mereka kasih ciphertextnya, nih ciphertextnya ke 2 orang kelompok tadi itu. Nah, 2 orang kelompok tadi itu mau berhasil atau maupun tidak berhasil tidak masalah. Yang penting adalah prosesnya. Dan mereka akan melakukan serangan terhadap ciphertext tadi dengan menggunakan metode yang ada di sini. Yang ada jenis serangan yang di sini. Mereka bisa pilih mana? Ini kan ada 8. Sebenarnya bisa mungkin ada lagi lebih. Nah, tapi mereka boleh memilih 4 di antara 8. Mau berhasil, mau tidak, yang penting laporannya. Gitu. Misalnya, dapat nih Pak, kami tugasnya melakukan serangan terhadap enkripsi dari ciphertext kelompok 1. Dan kami sudah mencoba pertama brute force attack. Kami juga telah mencoba dictionary attack. Kami juga telah mencoba rainbow table attack misalnya. Dan kami juga sudah mencoba Pak, serangan man in the middle. Gitu. Dan ternyata gagal secara keseluruhan. Namun kami memiliki tingkat hampir berhasil yang paling besar di serangan man in the middle. Nah, seperti itu laporannya. Walaupun mau gagal atau mau berhasil, gitu. Atau nanti ada yang kelompok lain bisa bilang, Pak, kami ternyata berhasil. Ternyata kami menggunakan serangan dengan metode yang ini, serangan ciphertext only dan serangan side channel. Bahkan kami menggunakan serangan phishing dan serangan social engineering, Pak. Seperti itu. Nah, jadi ini lebih menarik sebenarnya, gitu kan. Jadi nanti rekan-rekan lebih bisa berpraktek juga bisa melihat gitu bagaimana mereka melakukan enkripsi, bagaimana mereka melakukan upaya serangan terhadap enkripsi. Bagaimana rekan-rekan siap untuk tugas seperti itu? Kalau iya, insya Allah saya rancang. Insya Allah Pak. Iya. Ya Allah Yang lain Pak. bagaimana? Insya Allah ya, lebih menarik bagi rekan-rekan. Oke, baik. Berarti kita mulai dengan minggu depan. Berarti minggu depan sudah ada 4 kelompok, ya. Minggu depan sudah ada 4 kelompok. Sekarang rekan-rekan ada sekitar 12 orang atau 11 orang lah ya, kalau misalnya pun ini. Ada yang belum diabsen belum ini? Novel Muafa ada nggak? Nggak ada. Oke. Apa? Ada ya? Mana teman? Oh iya ada, belum di absen tadi. Oke, berarti ada 12, dah bisa. Tinggal kan yang ada berarti kan tinggal Pony dengan Liu kan. Nah, oke, berarti ada 12 dibagi 4 masing-masing 3 orang. Jadi masing-masing bisa 3 orang, silakan. Please jangan yang kuat ngumpul dengan yang kuat, jangan yang
tidak dirangkul rekan-rekan yang lain. Kalau bisa rekan-rekan tadi itu bereksperimen bersama-sama. Saya ini kan masing-masing jadi 4 kelompok, masing-masing 3. Nanti boleh mengajukan nanti minggu depan, Pak, kami lebih baik jadi tim yang buat encrypt ciphertext-nya deh Pak. Itu Pak, kami senang jadi penyerangnya Pak. Yang penting hasilnya apapun berhasil atau enggak masalah kan? Enggak masalah. Seperti itu. Oke, rekan-rekan, bisa ya? Minggu depan sudah jadi. Kalau ya, minggu depan sudah jadi 4 kelompok, masing-masing kelompok 3, dan akan ada 2 kelompok besar, yaitu kelompok yang membuat ciphertext dan satu lagi yang melakukan serangan terhadap ciphertext tersebut. Oke? Itu bisa nanti saya masukin tugas minggu 2, minggu 3, minggu 4, minggu 5, dan minggu 6. Seperti itu. Nah, oke, kalau gitu kita udah closing pertemuan untuk minggu 2. Minggu 3 itu kita bahas tentang kriptografi substitusi dan pergeseran, tapi ini nanti deh. Dan dia juga akan membahas lebih dalam tentang enkripsi dekripsi dengan kunci simetris, padahal kita tadi sudah bahas kan. Nah, lebih mendalam lagi tentang kriptografi simetris populer DAS dan AES, lebih dalam lagi kan. Lalu penggunaan mode. Nah, ini tadi. Jadi ada setelah tadi adanya kunci enkripsi turun kepada simetris dan asimetris. Lalu simetris dan asimetris sendiri punya algoritma kan. Nah, nanti ada lagi tentang mode enkripsinya. Ada turunan algoritma, ada lagi mode enkripsinya. Jadi lebih mendalam. Tapi tidaknya untuk minggu 2 kita cukupkan dulu segitu. Insya Allah kita bahas lebih dalam lagi untuk minggu ketiga. Dan sudah ada kelompoknya. Oke, rekan-rekan sudah cukup jelas? Sebelum saya... Oke, baik. Saya cukupkan sekian untuk pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang atas kehadiran dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bapak. Ya, terima kasih dan mari.